Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua STKIP PGRI Bangkalan dan seluruh sivitas akademika, termasuk para panitia dan khususan ini para cendekia muda pejuang pendidikan STKIP PGRI Bangkalan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kita kenal dengan PKKMB. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sobarisman, selaku Wakatiga STKIP PGRI Bangkalan. Para cendekia muda pejuang pendidikan yang saya banggakan dan yang saya cintai, bahwa pada pagi hari ini kalian semua atau para cendekia pejuang pendidikan, saya sampaikan selamat datang sebagai mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Alhamdulillah, kita marilah bersama-sama mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai detik ini masih diberikan suatu limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Para cendekia muda STKIP PGRI Bangkalan, boleh ya kalau saya mengatakan saudara sekalian ini cendekia muda pejuang pendidikan STKIP PGRI Bangkalan. Oke. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan bahwa pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dengan topik yang pertama adalah bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahnya bagi cendekia muda atau bagi mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan dan pada umumnya seluruh keluarga besar STKIP PGRI Bangkalan. Ini sedikit saya perkenalkan, walaupun tadi saya sudah memperkenalkan. Ini kalau bisa dilihat, mohon maaf para cendekia muda pendidikan atau pejuang pendidikan STKIP, ini adalah nama saya Sobarisman. Ya, kalau memang mau dipanjangkan Dr. Sobarisman SHMH MBA MSc MPD. Ini saya di STKIP selaku wakil ketua 3. Jadi bidang kemahasiswaan sebagai pembantu Bapak Ketua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan terhadap para mahasiswa di STKIP PGRI Bangkalan. Para cendekia muda, mengapa kita harus mencegah dan menanggulangi daripada bahaya penyalahgunaan narkoba? Karena apa? Coba kalau kita lihat, kita mengingat pada sejarah. Sejarah jadi terbentuknya negara kita adalah tidak semudah itu, tapi penuh dengan perjuangan para pendahulu kita. Jadi untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia itu, para pendahulu-pendahulu kita ini penuh dengan korban jiwa dan raganya. Oleh karena itu, para cendekia muda yang saya cintai dan yang saya hormati, bahwa 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dan 350 tahun itulah bangsa Indonesia menderita hanya ingin, yaitu mendirikan negara Republik Indonesia untuk melindungi bangsanya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa agar negara kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita tetap mempertahankan. Karena apa? Generasi muda itu adalah generasi penerus perjuangan suatu bangsa, suatu negara. Ketika bangsa Indonesia generasi mudanya hancur, maka hancurlah negara itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita diskusikan bahwa agar kita tetap menjaga eksistensi atau keutuhan
negara Republik Indonesia ini, maka generasi muda harus menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Para cendekia muda pejuang pendidikan STKIPP Kirim Bangkalan yang saya banggakan, bahwa sekarang ini kita tahu bahwa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia antara lain, satu, yaitu penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, berkembangnya paham radikal terorisme di negara kita. Yang ketiga adalah korupsi. Tapi pada kesempatan pagi ini atau pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana berkembangnya paham radikalisme. Jadi kita tidak mendiskusikan tentang korupsi. Oleh karena itu, apa latar belakang daripada kita menghindarkan diri daripada bahaya penyalahgunaan narkoba? Karena kita menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, melindungi generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. Kalau kita lihat bahwa korban penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Ini para cendekia muda STKIPP Kirim Bangkalan, latar belakang kenapa pemerintah dan kita semua bangsa Indonesia ini bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkoba diatur oleh undang-undang itu, mulai dari bagaimana penggunaannya, bagaimana sanksi apabila dilanggar. Ini dasarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 yaitu tentang psikotropika. Inilah dasar hukum bahwa larangan penggunaan daripada narkoba ini diatur oleh dua aturan itu. Juga termasuk sekarang nih Presiden kita Bapak Jokowi ini sudah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Oleh karena itu saya ingin meyakinkan kepada saudara sekalian, cendekia muda pejuang pendidikan, agar saudara-saudara ini paham atau agar tahu bahwa bagaimana perkembangan peredaran narkoba di Indonesia. Pertama, kita lihat daripada kasus yang ditangani oleh BNN tahun 2019 itu, yang melakukan penyalahgunaan daripada narkoba itu sudah mencapai 3,6 juta orang, dan kemudian kasusnya 33.371, dan barang buktinya tersangkanya atau pelakunya yaitu 42.649 orang. Coba kalau kita lihat ini kondisinya, dan barang buktinya sabu itu sampai 5 ton, 0,01. Jadi kemudian ganja coba 112,2 ton. Kemudian juga ekstasi 1,5 juta butir. Ini. Nah, juga saya sampaikan bahwa sekarang tuh ada narkoba baru yang sangat juga bahaya dan belum dikenal oleh generasi muda, oleh para pemuda dan masyarakat, yaitu misalnya PCC. PCC itu sangat bahaya sekali, yaitu disita juga 1,65 juta. Kemudian tahun 2.900 orang ini adalah pelaku daripada penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga kasusnya 14.010 kasus, dan barang bukti narkotika 20.000 atau 20 juta 470.386 kilogram. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian apa? Yang sangat memprihatinkan sekali, bahwa setiap hari 50 orang atau 50, kalau boleh saya katakan, generasi muda meninggal dunia karena menyalahgunakan narkoba. Ini data terakhir BNN dikatakan 4 juta, 4 juta orang di
diperlukan 8,4 ton atau 8,4 triliun rupiah. Ini hanya untuk membeli narkoba dan disia-siakan. Coba kalau ini untuk pembangunan kita seluruh bangsa Indonesia sudah luar biasa. Untuk bangun Bangkalan aja sudah luar biasa ini. Nah, kemudian saya turun ke Jawa Timur. Bagaimana kondisi Jawa Timur? Jawa Timur dalam tahun 2019 sampai Juni kemarin 84 kasus. Kemudian 129 orang pelaku penyalahgunaan narkoba, artinya ada yang sebagai pengedar, terutama yang saya catat ini sebagai pengedarnya. Kemudian barang bukti sabu-sabunya, ya kalau ngomong sabu-sabu atau sabunya 75 kg. Kemudian ganja 78 kg. Ekstasi 1.181 butir. Ini hanya dalam periode sampai bulan Juni kemarin. Pelaku pengguna narkoba, coba, ini yang sangat memprihatinkan kita. Pelajar 347, 872 anak. Coba ini kalau nanti semua, sudah kita tidak tahu lagi ya kalau kasus generasi muda kita seperti ini. Kemudian juga pekerja, maaf ini saya tuliskan di layar itu siswa pekerja, tapi pekerja bukan siswa ya. Nah, ini itu 596.419 orang. Ini adalah sebagai pelakunya. Luar biasa Jawa Timur. Nah, sekarang gimana Bangkalan? Bangkalan kita lihat. Di Bangkalan ini tahun 2018 182 kasus. Tersangkanya 263 orang, dan laki-laki 250 orang, perempuan 5 orang, anak-anak 8 orang. Ini di Bangkalan. Dan kalau menurut data di provinsi tadi, Bangkalan itu sudah ranking di atas di Jawa Timur ini. Bahkan Surabaya dengan Bangkalan itu sudah kejar-kejaran, selisihnya hanya sedikit saja. Nah ini, jadi sangat prihatin. Kemudian coba barang buktinya itu sabu 2.275 gram. Nah, kemudian ekstasinya 129 butir. Ini para cendekia muda sangat kita prihatin sekali. Kemudian ini kalau kita lihat bahwa, coba ini saya katakan atau saya tunjukkan, inilah kondisi di Bangkalan, berapa orang yang sudah menjadi tahanan. Ini bisa dilihat ini berapa jumlah tahanan yang ada di Bangkalan, khususnya masalah penyalahgunaan narkoba. Di sini saya tidak akan menyebutkan identitas satu persatu, tapi yang jelas kita semua tahu bahwa Bangkalan ini juga sangat memprihatinkan. Ini para cendekia muda, harapannya kita semua sebagai generasi muda, apalagi punya suatu sebutan cendekia muda pejuang pendidikan STKIPP Kerimbang, ini wajib untuk ikut serta mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba sesuai kemampuan kita masing-masing. Ini sudah saya sampaikan bahwa ini tahanan yang berderet-deret ini luar biasa. Dan ini juga banyak orang dari Surabaya, dari Malang, dari Bangkalan, dari Sampang dan sebagainya. Ini para cendekia muda yang kita sangat ini. Kemudian mengapa narkoba ini dilarang ya digunakan? Karena ini akan merusak daripada kesehatan manusia. Di dalam narkoba itu mengandung suatu zat-zat yang dapat mengakibatkan atau berefek yang kita kenal depresan, yang kita kenal stimulan, yang kita kenal halusinasi. Depresan ini orang itu selalu kepingin konsumsi terus terangsang. Perasaannya itu selalu kepingin mengkonsumsi narkoba, stimulan. Jadi orang
kayaknya kalau tidak mengonsumsi narkoba ini kurang halusinogen. Misalnya orang itu selalu nge-fly ya, bayang-bayang kayak kalau tidak mengonsumsi narkoba ini ya inilah. Jadi zat inilah akan membuat efek tubuh manusia akan rusak. Ketika tubuh manusia rusak akan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara sekalian, mungkin ada yang sudah tahu apa itu narkoba. Coba angkat tangan yang tahu narkoba. Ya, jadi narkoba ini sebetulnya di sini saya sampaikan kepanjangannya atau singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu narkoba, apa itu narkotika, apa itu psikotropika, apa itu zat adiktif. Oke, coba kalau kita lihat pertama narkotika. Apa itu narkotika? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tadi bahwa narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba, sudah melihat ayam atau melihat kambing itu dikira orang cantik gitu. Kemudian juga mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri. Oleh karena itu para cendekia muda bahwa memang kalau kita lihat satu sisi narkoba atau narkotika itu bermanfaat untuk kepentingan medis, tetapi apabila disalahgunakan akan membuat malapetaka daripada yang menyalahgunakan. Itu apalagi kalau kita kenal dengan menimbulkan ketergantungan. Artinya bahwa orang kalau sudah mengonsumsi narkoba tidak ada kata lain, harus dan harus setiap hari. Kita kenal yang artinya adiktif ya. Adiktif artinya bahwa sekarang misalnya mengonsumsi 0,1 gram, besok pasti kepingin 0,2 gram dan seterusnya. Dan ini kepingin mengonsumsi ya apa? Nanti akan saya tunjukkan akibat di belakang daripada orang mengonsumsi narkoba. Sedikit biar Anda semua saudara sekalian mengetahui jenis-jenis daripada narkoba. Dan narkotika itu dibagi ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini contoh pohon ganja. Jadi kalau di rumah saudara sekalian ada pohon semacam ini, silahkan lebih baik dimusnahkan. Ciri-cirinya bahwa ini seperti ketela pohon tapi bergerigi, dan yang paling ciri utama satu tangkai itu tidak ada yang genap, selalu ganjil. Jadi kalau genap itu bukan narkotika, bukan ganja, selalu ganjil. Nah, kalau ganja ini termasuk narkotika golongan 1. Nah, ini juga sangat bagus sekali ini. Ini namanya bunga opium. Opium ini memang di Indonesia tidak ada, tapi kalau misalnya tidak ada undang-undangnya mungkin bisa tumbuh juga di Indonesia, karena undang-undang di negara kita, Undang-Undang Nomor 35 2009 itu di dalamnya diatur. Jadi setiap orang menguasai, memiliki narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 5 pohon, maka ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara, maksimal sampai dengan 15 tahun sampai 20 tahun. Dan kalau kurang dari 5 pohon, ini ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara, maksimal 8 tahun. Nah, ini sebagai dasar hukumnya. Jadi mengapa ini saya sampaikan? Kalau ganja itu banyak di Indonesia yang diketemukan, tapi kalau opium ini memang jarang. Kemudian tadi dari buah opium itu membuatnya ditoreh, kemudian getahnya
dimasak akan menjadi opium alami, kemudian dimasak lagi akan menjadi serbuk yang kita kenal serbuk morfin. Morfin ini adalah golongan 2 yang digunakan oleh para medis untuk melakukan misalnya operasi. Nah, ini operasi sesar ini menggunakan morfin ini. Kemudian dimasak lagi morfin tadi akan menurunkan namanya heroin. Nah, ini kalau heroin tadi golongan 1. Kemudian juga ini kita lihat yaitu kokain. Kokain itu adalah pohon koka, dari pohon koka yang dimasak dari daunnya. Nah, kokain ini atau setelah ini dimasak akan menjadikan serbuk dan namanya kokain. Kokain ini juga golongan 1. Nah, ini bentuk serbuknya putih. Jadi tadi heroin, morfin ini dalam bentuk serbuk putih. Para cendekia muda STKIPP Kerim Bangkalan, ini ada yang ngantuk tak? Ada yang ditinggal tiduran. Ada yang tidak memperhatikan. Oh, yakin saya ini calon cendekia, bukan calonnya, cendekia muda STKIPP Kerim Bangkalan pasti semangat. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang narkotika. Mari kita bahas yaitu tentang psikotropika. Psikotropika ini adalah yang diatur oleh Undang-Undang nomor berapa tadi? Di depan? Ada yang ingat? Ya. Diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, yaitu yang kita kenal dengan psikotropika. Apa Pak psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Jadi orang kalau mengonsumsi psikotropika ini ibaratnya ya, orang itu akan ketakutan. Misalnya yang dikonsumsi sabu. Sabu itu masuk psikotropika. Ekstasi, ini juga termasuk psikotropika. Ini kalau sudah biasa konsumsi ekstasi atau sabu, mereka itu akan timbul yaitu yang namanya paranoid, ketakutan. Tidak ada apa, dia lari-lari naik ke atas pohon, jatuh dari pohon dan sebagainya. Itu adalah kalau yang dikonsumsi adalah psikotropika. Ini contoh ya. Contoh juga sabu, kalau kita lihat seperti kristal atau kalau ini vitsin itulah. Ini ekstasi juga ada bentuk tablet, ada bentuk kapsul. Nah, ini adalah ekstasi. Dan ekstasi ini memang banyak yang merubah nama. Ada ekstasi, ada adam, ada inek, elektrik, gober dan sebagainya. Ini kalau para cendekia muda, pejuang pendidikan STKI tidak tahu, maka dikatakan, kamu punya kancing, kamu mau kancing, kamu mau gober. Nah, Anda langsung aja kalau mau mencoba, tapi besoknya akan kalang kabut. Kalang kabut kenapa? Karena kepingin konsumsi terus. Kalau sudah ini sudahlah. Ini jenis ekstasi macam-macam. Jadi ada yang namanya donal bebek, ada petir, ada gober, ada ini hanya menarik daripada generasi muda agar tertarik kepada nama-nama itu. Kemudian selanjutnya zat adiktif. Kalau tadi kita bahas tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Apa bahan adiktif? Bahan adiktif adalah suatu bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan. Ini adalah zat adiktif. Contohnya apa, Pak? Contohnya ini ngelem. Jadi zat adiktif itu bentuknya misalnya lem.
bensin, alkohol. Nah, bensin, alkohol, itu spiritus. Nah, ini adalah termasuk golongan zat adiktif. Merokok, Pak. Oh iya, merokok itu juga termasuk bahan adiktif. Coba ini kalau kita lihat, aduh ini sebetulnya di dalam ini saya berikan contoh gambar seorang satpam yang merokok yang akhirnya paru-parunya menjadi busuk. Jadi rokok ini menyebabkan di dalam rokok, kenapa kok bisa menyerang paru-paru? Karena di dalam rokok mengandung yang kita kenal adalah nikotin. Nah, coba kalau ini ada yang merokok enggak? Ini para cendekia muda pejuang pendidikan STKIP. Angkat tangan yang merokok. Oh ya, bagus. Anda merokok? Oh, nah itu bibirnya kelihatan merokok itu. Ya, oke. Jadi ini di dalam rokok bahaya juga. Nah, kadangkala jadi kita tidak tahu. Sekarang ini yang paling digemari generasi muda, digemari orang memakai rokok elektrik. Nah, padahal kalau kita lihat ini, saya tayangkan ini. Rokok elektrik ini 10 kali lipat nikotin yang terkandung di dalamnya. Jadi lebih bahaya dengan rokok biasa. Tapi kedua-duanya kalau bisa jangan dikonsumsi. Nah, jangan dikonsumsi karena di dalam penelitian rokok elektrik ini sangat-sangat berbahaya. 10 kali lipat nikotinnya. Ini yang ketawa-ketawa ini jelas ini. Yang ketawa-ketawa ini rokok elektrik memang ada rasa moka, rasa rambutan dan sebagainya. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat ini coba bahayanya seperti ini. Anda semua kalau yang merokok nanti tinggal nunggu aja. Ini penelitian di Amerika terhadap 100 orang selama 15 tahun. Selama 15 tahun 65% seperti ini. Jadi ada yang sudahlah ngeri. Ada ini yang ingin seperti yang saya tayangkan. Kalau ada yang ingin seperti yang saya, silahkan merokok, saya nggak melarang. Tapi awas bahayanya. Ini sedikit saya tayangkan bagaimana di Indonesia ini peredaran narkoba mulai dari peredarannya sampai produksi yang ilegal. Ini luar biasa kan ini. Ini semua ini sudah dilakukan penangkapan oleh BNN itu. Tadi di Bangkalan ya, sudah saya sampaikan ya, jumlah pelakunya seperti itu. Luar biasa Bangkalan. Nah, itu tadi produksi legal. Gimana modus operandinya? Modus operandinya seperti ini. Jaringan ini melibatkan orang dalam negeri, orang luar negeri, dan jaringannya sulit untuk diputus. Yang kita kenal dengan sindikat. Jadi sindikat itu orang yang ketiga gak akan kenal dengan orang yang ke-1, apalagi orang yang ke-4. Orang ke-4 tidak akan kenal dengan orang kedua. Oleh karena itu pengungkapan masalah kasus narkoba ini sangatlah tidak mudah. Tapi alhamdulillah Bangkalan tadi saya tayangkan, Anda semua tahu berapa jumlah ini. 250 ton sabu dari Cina masuk ke Indonesia. 1 gram pun tidak ada yang keluar. Artinya bahwa 250 ton dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, anak muda. Dan ini serius sekali. Kita sangat prihatin. Oleh karena itu peran daripada cendekia muda STKIP Gerimbang khususnya kalau bisa ikut serta melindungi generasi muda di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Ini coba kalian juga. Ini apa ini kira-kira? Bukan ini bukan jagung bakar, bukan jagung rebus. Ini adalah kondom yang dimasuki sabu kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan wanita ini. Coba. Ini sangat-sangat prihatin. Saya dulu waktu disuruh mencabut ini, terus terang ini kejadiannya dari Juanda. Kapolrestabes Surabaya itu dulu saya disuruh nyabut. Saya ngatakan, oh itu dari alat kemaluannya wanita, ya ambil polwan aja.
tapi saya juga maunya mau, tapi malu gitu. Ini adalah kondom diisi sabu, dimasukkan kemaluan. Coba saya bayangkan gimana jalannya yang membawa ini. Ya itu. Nah ini juga sabu dimasukkan di dalam ban mobil box, kemudian mobilnya jalan sambil membawa sabu. Nah tapi sudah syukur alhamdulillah bisa terungkap. Dan ini juga cewek ini sabu dimasukkan di rambutnya ini, jadi biar nggak ketahuan. Nah, kalau ini juga sudah ditangkap semua ini. Nah, ini dimasukkan dalam perut ini, kapsul-kapsul ini. Ketika dia sudah datang, ini kebanyakan dilakukan dari orang-orang Nigeria ini. Nah, setelah masuk di hotel, dia minum obat untuk melunturkan, dibeolkan. Nah, tapi alhamdulillah bisa juga terungkap dan tertangkap. Ini. Jadi kapsul ini sudah ada di dalam perut. Nah, ini maaf aja, ini yang sangat-sangat memprihatinkan kita. Yang terus terang aja kita semua ya. Sabu ini dimasukkan di kitab suci, di Al-Quran. Kemudian dibawa, maksudnya apa? Mereka itu menganggap bahwa para petugas di lapangan itu orang Islam, sehingga mau ngobiak-ngabiak, mau bongkar-bongkar Al-Quran ini akan lebih riskan. Nah, pinternya di situ. Ini juga kemudian bahkan tadi tidak tertayang, anak bayi itu dibunuh dulu, perutnya dibelah, dalamnya dibuang, dikasih narkotika, dijahit lagi, dibawa. Alhamdulillah tertangkap di Juanda. Ya, wajahnya ya namanya bayi ya. Ya, ini tapi alhamdulillah terungkap. Di dalam perutnya itu adalah dimasuki narkotika. Nah, ini saya masuk ke Bangkalan ya. Ini adalah modus operandi di Bangkalan. Di Bangkalan ini adalah disiapkan bilik-bilik seperti ini. Kalau ini harganya 750, 0, sekian gram ini ya. Ini bilik-bilik yang ada di wilayah kita di Bangkalan sebelah selatan. Nah, itu. Ini saudara sekalian sekilas modus operandinya. Ini sedikit, mungkin ada yang bertanya, Pak, faktor apa sih yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba? Memang faktor individu ingin coba-coba, menghilangkan stres, ikut mode teman, tidak pede, untuk senang-senang. Ini kadang-kadang dari faktor individu. Kemudian faktor lingkungan, keluarga. Kalau di dalam satu rumah tangga itu ada yang konsumsi satu orang saja atau dua orang, nanti di dalam rumah tangga itu pasti akan menjadi tempat mereka untuk sama-sama menyalahkan narkoba. Sudah tidak peduli, kadang-kadang mamanya dimasukkan ke kamar mandi, dikunci, anak-anaknya mencari uang mamanya di dalam almari. Nah, kemudian lingkungan sekolah, nah jelas ini kalau ada di sekolah itu ada pengedar narkobanya, pasti akan merambah ke seluruh teman-temannya, dan sekolah itu akan banyak yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian lingkungan masyarakat, ini juga yang tadi saya tayangkan, bahwa yang kasus saya sampaikan tadi di lingkungan masyarakat. Ketersediaan narkotika. Pertama, kalau sesama pengguna narkotika ini mencari narkotika memang gampang. Tapi kalau polisi mencari 1 gram aja sulit. Karena apa? Ya mereka ada semacam jaringan, dan mereka akan lebih mengetahui dari temannya siapa yang biasa mengedarkan narkoba dan sebagainya. Tapi dia ya karena perlu mengkonsumsi, jadi dia tidak mau lapor dan sebagainya. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba pertama adalah saya sampaikan, timbulnya kriminalitas. Ayah kandungnya sendiri ini bisa dilihat dibunuh. Karena apa? Ketika dia kecanduan minta uang untuk membeli, apalah alasannya, ketika ditanya oleh ayahnya dimarahi karena tidak jelas, maka dia juga emosi, ayahnya dibunuh. Ini akibat daripada mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba.
juga kalau kita lihat dari diri sendiri, ya dari diri sendiri. Mohon maaf ini tayangan filmnya ini enggak. Jadi ini menunjukkan bahwa anak itu sudah, kebetulan ini yang saya tayangkan ini anak SMP perempuan kelas 2, dan kebetulan saja ya sudahlah hancur. Dari matanya keluar air, dari hidungnya, dari mulutnya, dari telinganya. Ini artinya bahwa bahaya narkotika ini bagi diri sendiri sangat juga membahayakan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek kesehatan, ini juga sebetulnya ada semacam testimoni atau semacam peragaan bahwa seorang dokter dengan menunjukkan daging sapi kemudian dikasih sabu, hancurlah sabu itu masuk ke dalam daging sapi itu. Nah, ini beberapa generasi muda bisa melihat dan tampaknya juga ngeri juga. Ini dari aspek kesehatan. Apabila konsumsi kokain, maka otak, mata, pencernaan, jantung dan kulit akan rusak. Dan apabila konsumsi sabu, otaknya, mulutnya, kulitnya, pencernaan, jantungnya akan mengalami kerusakan. Dan kalau yang tadi saya sampaikan, kalau yang dikonsumsi sabu, yang paling menonjol adalah paranoid. Ini yang berbahaya. Kadangkala kakaknya sendiri dibunuh, mamanya dibunuh dan sebagainya. Ini kalau konsumsi sabu. Dan dia kadang-kadang ketakutan lari, naik atas pohon, naik genteng, gelondong sendiri dan sebagainya. Teriak-teriak. Kemudian kalau ganja, ya otaknya, matanya dan pencernaannya akan mengalami kerusakan. Kalau ekstasi juga tadi saya sampaikan, hatinya akan rusak. Kemudian organ tubuhnya banyak yang mengalami kerusakan. Sedikit kalau ini nanti ciri-cirinya. Ini ada enggak yang badannya kurus, lemah, malas? Coba dilihat kiri kanan. Nanti bisa dideteksi itu. Kemudian yang mata kemerah-merahan, berair ada enggak? Kalau tadi malam dia nggak tidur, ya itu nanti salah persepsi. Ini nanti bisa minta ke panitia daripada ciri-ciri ini, dan mungkin materinya nanti bisa minta ke panitia. Kemudian upaya pencegahannya, pertama memperbaiki hubungan antar keluarga, mempunyai impian atau cita-cita yang positif, kemudian memperkuat spiritual, menyibukkan diri dengan hal yang positif, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pengedar. Dan yang paling utama, ini sudah tidak ada lagi, ini yang paling dahsyat untuk mencegah penyalahgunaan, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kira-kira kesimpulannya bahwa kita lihat otak manusia yang tidak mengonsumsi narkoba bersih, halus, tidak cacat. Tapi kalau dikonsumsi ganja akan luka-luka. Dan yang apalagi dikonsumsi amfetamin ini yang dibuat ekstasi itu. Kalau kita ada dalam rumusnya MDMA, methioksidamfetamin, itu adalah ekstasi, sabu dan sebagainya. Yang paling dahsyat lagi adalah heroin, morfin, putau. Itu sudah tidak ada kata lain, manusia yang mengonsumsi itu akan hancur. Kemudian apa yang diserang oleh sabu atau oleh narkotika, yaitu susunan otak manusia yang kita kenal dengan lembab sistem, atau yang kita kenal dengan motorik atau sensorik otak, itu yang akan dirusak. Kemudian bagaimana ini ya, sebetulnya ini sudah saya tayangkan, yaitu masalah bagaimana dia ketika sudah mengonsumsi narkoba dia akan bunuh diri. Itu kebetulan inilah
Cendekia Muda STKIP Kerim Bangkalan, pejuang pendidikan, masalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya. Kemudian saya lanjutkan upaya pencegahan dan penanggulangan berkembangnya paham radikal terorisme di Jawa Timur atau di Indonesia. Fenomenanya begini, bahwa fenomena berkembangnya paham radikalisme di Indonesia antara lain, saya sedikit akan menunjukkan survei agar saudara sekalian yakin bahwa paham radikalisme ini berkembang di Indonesia. Jadi kalau saya melihat hasil survei Lakib itu lembaga kajian ya, UIN Jakarta, hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Ini hasil penelitian, tapi ini khususnya yang di Jawa Barat. Nanti akan saya tunjukkan yang se-Indonesia. 25% siswa dan 21% guru, Pancasila sudah tidak relevan lagi. Anggapannya sudah begitu. Kemudian 52,3% setuju kekerasan untuk solidaritas agama. Khususnya yang dalam penelitian ini kebetulan beragama Islam. Kemudian 14,2% membenarkan serangan bom. Ini hasil penelitian. Kemudian hasil survei The Five Center Research 2015 bahwa di Indonesia itu sudah 10 juta warga negara Indonesia atau 4%. Ini adalah mendukung paham radikalisme yang dibawa oleh ISIS ke Indonesia. Kemudian maaf, saya memang dasar saya menyampaikan agar para cendekia muda STKIP ini yakin ya bahwa ini kita tunjukkan hasil surveinya. Ini juga di seluruh Indonesia dilakukan suatu survei tahun 2017. Respondennya siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. 34,3 responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok lain selain Islam. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang akan menimbulkan pecah belah atau di Indonesia ini kacau nanti. 48,95% responden siswa dan mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Kemudian 58,5% responden siswa mahasiswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini radikal. Inilah saudara sekalian bahwa yang terakhir bahwa aktivitas pembelajaran. Jadi paham radikalisme masuk ke sekolah ini melalui aktivitas pembelajaran oleh guru, melalui buku-buku pembelajaran memuat konten intoleransi, melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah, dan lemahnya kebijakan kepala sekolah dan ketua yayasan ini masuknya. Ini kalau boleh juga saya tanyakan bagaimana di Jawa Timur. Ini hasil penelitian saya tahun 2015, yaitu di Jawa Timur. Kesimpulannya bahwa Jawa Timur wilayah yang diwaspadai munculnya paham radikal terorisme. Kemudian yang jadi diingat-ingat, ini respondennya memang kita ambil 10 kelompok tokoh. Kemudian juga tahun 2017 ternyata di pedesaan itu masyarakat di pedesaan itu dapat menangkal radikalisme, mengedepankan kearifan lokal. Mungkin ada yang kearifan lokal itu gimana? Ya kita lah sopan santun di lingkungan, kita sapa menyapa dan sebagainya lah. Pokoknya kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ini aktivitas di kampung atau katakanlah yang sehari-hari pergaulan itu kaitannya dengan artinya yang kultur lah. Kalau ada orang tua duduk misalnya, yang muda lewat lenon tak langkong dan ulalala betah. Kemudian 2019 saya juga melakukan penelitian di Jawa Timur. Saya tanya kepada para budayawan, tutur lesan ini juga kan bisa mencegah berkembangnya paham radikalisme. Apa Pak tutur lesan? Contoh misalnya ada kalau di
ini Madura itu misalnya saja pesan-pesan itu, pesan-pesan misalnya Sronen ini dengan kidungannya atau dengan pesan-pesan melalui suatu katakanlah nyanyian atau gendeng dan sebagainya, tapi yang sifatnya mengajak kepada masyarakat untuk hidup yang rukun. Nah ini, jadi saya mengadakan penelitian 2015, 2017, 2019 yang tampaknya Jawa Timur memang perlu diwaspadai karena sumber pertama pelaku teroris pengeboman di Bali, pengeboman di Denpasar, dan itu adalah orang Jawa Timur yang sudah kita kenal semua kan, yaitu namanya Ambrosi. Itu membawa bom 2 ton diledakkan di Legian itu. Coba, ini dari Jawa Timur. Makanya Jawa Timur, dan ini juga data penangkapan. Kita akan yakin bahwa Jawa Timur ini sudah banyak yaitu kader-kader atau orang-orang yang melakukan terorisme. Buktinya di seluruh Jawa Timur, seluruh kabupaten katakanlah dilakukan suatu penangkapan. Ini kalau kita lihat coba mulai dari Mojokerto, Pasuruan, Madiun, Gresik, alhamdulillah Bangkalan belum ada. Nggak tahu bulan depan ada enggak. Nah, ini mudah-mudahan karena di Bangkalan ini karakternya sudah luhur, sudah beda dengan karakter-karakter yang ada di tempat lain yang terdapat penangkapan ini. Nah, ini pelaku-pelakunya semua saya tayangkan sampai dengan 25 kabupaten kota. Mohon maaf, ketika saya melakukan penelitian di Sumeneb, di Sapu di sana, itu ada kader-kader dari Abu Bakar Basir, 35 orang di sana mengembangkan, yaitu di salah satu tempat di sana. Ini artinya para cendekia muda STKIP, kita yakin bahwa paham radikal terorisme sudah berkembang di Indonesia. Kita kalau melihat terus terang saja, kalau kita melihat di luar Jawa sudah, atau bukan luar Jawa ya, di luar negeri misalnya Suriah, 4 tahun terjadi perang, sekarang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum tentu bisa kembali kepada awal sebelum terjadinya perang antara kelompok-kelompok ISIS. Dan saudara sekalian, mungkin banyak yang bertanya, sebentar, ini kayaknya ada yang meninggalkan situasi, meninggalkan lokasi materi. Ada enggak? Coba. Oh ya sudah. Ada, walaupun dengan tiduran ya. Nih sedikit, mungkin ada tanya, Pak, apa sih radikalisme itu? Radikalisme itu tindakan seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan sosial politik dengan secepatnya itu, tetapi dengan melakukan suatu kekerasan. Nah, ini paham radikal terorisme, termasuk terorismenya juga begitu, juga demikian. Hanya kalau terorisme itu lebih meningkat dan dengan kekerasan, bahkan juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang akan menghancurkan banyak orang. Terus terang saja, mohon maaf, saya pernah menangkap, masuk dosen menangkap ya kebetulan. Jadi dia itu akan meledakkan dirinya di tempat-tempat ibadah, yaitu di masjid pada saat orang mau tarawih. Nah, ini mau meledakkan dirinya bom di tengah-tengah masjid. Karena apa? Dia menganggap di masjid itu tidak sama pahamnya dengan mereka. Kalau nggak salah dulu saya ini di Tulungagung, paginya ketika saya tangkap hari Jumat itu, saya tembak kakinya dan kena dadanya, meninggal dunia. Ada yang kita kenal radikalisme positif. Radikalisme positif memang dulu pada zaman Belanda, orang Belanda itu juga mengatakan orang Indonesia itu radikalisme negatif. Kenapa? Karena ingin lepas dari penjajahan, ingin memberontak kepada pemerintah Belanda. Nah, sekarang yang kita kenal dengan radikalisme positif, orang-orang yang ingin mempertahankan eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ideologi kita.
kemudian mempertahankan NKRI, mewujudkan persatuan dan kesatuan, menerima kebinekaan. Ini adalah yang kita kenal radikalisme positif. Yang negatif bagaimana? Yang ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain, ingin meruntuhkan eksistensi NKRI dan merusak persatuan dan kesatuan, dan tidak mau menerima daripada perbedaan. Sedikit ini kriteria daripada radikalisme, antara lain kelompok yang mempunyai keyakinan ideologi tinggi, fanatik, ya, yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan yang sudah ada, yaitu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah kegiatan sering menggunakan aksi-aksi kekerasan. Sudah, pokoknya kalau sudah kelompok-kelompok radikalisme itu kita sudah tahu ya, ke kasus-kasus di negara kita ini. Kemudian secara sosiokultural mereka memang merasa bahwa apa yang dipahami itu adalah eksklusif, tidak ada orang lain atau yang mempunyai paham seperti saya. Paham saya lah yang paling bagus. Ini bahaya. Kemudian radikalisme agama adalah suatu paham yang keliru dan ekstrim memahami agamanya, ajaran agamanya itu. Kemudian juga radikalisme muncul karena tidak ketahuan ajaran agamanya yang sebenarnya. Kemudian radikalisme muncul juga semangat berlebihan. Tadi yang saya katakan yang eksklusif tadi. Radikalisme muncul karena keliru dalam menilai perilaku umat beragama yang lain. Pokoknya orang lain itu yang nggak sama adalah kafir. Radikalisme muncul karena adanya pengaruh dari luar negeri. Paham radikalisme masuk yaitu ini melalui pendidikan, pengajian, buku bacaan, media elektronika dan sebagainya. Dia mengedarkan kalau sekarang rata-rata sudah tidak tatap muka, tidak pengajian, tapi pakai elektronika, gadget dan sebagainya, WA dan sebagainya. Melalui kelompok kerabatan. Ini hanya kita lihat, coba Amrosi, Ali Imron dan Ali Fauzi dan sebagainya, itu ada yang adiknya, kakaknya, iparnya, keponakannya itu. Jadi kekerabatan, saling mendukung dan sebagainya. Terjadinya di wilayah konflik, nah, biasanya seperti itu. Kemudian cara kerjanya melaksanakan aksinya dengan membuat jaringan kelompok rahasia dan tertutup. Jaringan sistem sel sama dengan narkoba tadi, yaitu sistem sel. Jejaring dengan melibatkan keluarga, mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga. Saudara sekalian, bahwa inilah cara kerja mereka. Yang paling kita takutkan adalah target sasaran. Target sasarannya apa? Antara lain masyarakat sipil. Kita ini masyarakat sipil menjadi target sasaran mereka. Mereka kalau mau meledakkan bom itu sudah nggak melihat. Pokok di luar daripada pahamnya, dia sudah tidak segan-segan. Termasuk instansi negara. Kemudian kedaulatan negara, perusahaan, kawasan milik asing dan hotel-hotel. Ya, ini yang saya ceritakan, tempat ibadah. Coba yang namanya orang mau terawih, mau diledakkan pada saat terawih berjalan. Nah, ini yang sangat ini. Pokoknya mereka yang nggak sama dengan pahamnya itu sudah dianggap ini. Kemudian sedikit ini kalau kita lihat, memang teroris ini sejak proklamasi kemerdekaan mulai tahun 49 itu siapa sih? Kartosuryo, CS di mana-mana, dan ini sudah, kalau kita lihat sebenarnya mulai Bung Karno itu jadi presiden, ini sudah kasus Cicendo, kasus Cikini, kasus yang lain itu sudah merupakan teroris itu yang menembak Bung Karno dan sebagainya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun sampai dengan 2020 ini sudah masih terus berada. Coba kalau kita lihat pada musim-musim pandemik ini, ada yang membunuh polisi. Coba kalau kita lihat di Makassar, di Sulawesi itu berapa polisi yang dibunuh. Kemudian kemarin di Tangerang, kemudian di Bandung. Pada saat-saat pandemik ini masih mereka berupaya untuk melakukan suatu kekacauan di negara kita. Ini kalau kita lihat tragedi di Surabaya ini kebutuhan juga mohon maaf, ini videonya memang tidak utara. Ini coba, ini satu keluarga
yang namanya Yudi ini dengan istrinya, dengan 4 anaknya, ini ya, bersama-sama melakukan bom bunuh diri. Coba dia, kalau hasil daripada informasi yang kita dapat, bahwa dia mengajak anak-anaknya itu biar cepat menuju ke akhirat itu, karena kalau di dunia banyak dosa nanti, katakanlah itu, akhirnya ayo kita berangkat bersama-sama ke surga. Ini informasi yang saya dapat dari ini. Jadi coba anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini, coba diajak bom bunuh diri, apa enggak kasihan ini? Ya, kita lihat ini sumber daripada atau tokoh yang menyebabkan paham radikal terorisme, yaitu Abu Bakar Ba'asyir atau Abu Bakar Ba'asyir. Dia mengatakan bahwa dunia ini akan baik bila diatur oleh syariat Islam. Dunia tidak boleh membuat aturan. Ya. Demokrasi adalah produk kafir. Asas tunggal Pancasila termasuk syirik. Nah ini. Kemudian tegakkan syariat Islam walaupun bertentangan dengan negara, peraturan negara. Pegawai negeri sipil ini juga termasuk, ya. Ini adalah tokoh-tokoh. Jadi tadi itu coba kalau kita lihat, ini anak-anak kita yang ada di Suriah, teman-temannya yang tidak mau ikut latihan, jadi perang-perang ditembaki satu persatu. Coba kita lihat, sangat-sangat prihatin kita. Ini saya katakan tadi, deteksi dini, paham intoleransi, tidak setuju dengan ideologi Pancasila, tidak mau menghormati bendera merah putih, dan mengharamkan, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan, paham agamanya yang sangat bagus, yang tadi saya katakan eksklusif. Ini sedikit jaringan pemetaan yang tadi itu, kelompok JAD tadi, kelompoknya Yudi tadi di beberapa daerah ini di Jawa Timur, tokoh penyebar. Nah coba kita lihat fenomena pemuda intoleransi. Masa namanya pemuda kita mengatakan Pancasila adalah setan atau togut, demokrasi adalah kafir, kemudian nasionalisme itu sesat, kemudian NKRI harus dibubarkan. Masa gitu pemuda-pemuda kita ini? Yang baiat ini sedikit saya gambarkan. Anak-anak muda kita di bawah umur 30 ini yang bom bunuh diri ini. Dia nekat melakukan bom bunuh diri. Ini foto-fotonya. Ini tidak ada yang usia di atas 40. Berapa orang? Ada yang sudah pintar membuat bom. Nah, ini anak-anak yang 13 pelaku bom bunuh diri. Tadi itu karena dia mendapat penamanan intoleransi kaum muda. Ini sayangannya ini enggak ada. Dampak pemuda yang paham radikal itu meninggalkan sekolah atau kuliahnya, kemudian perubahan yang signifikan sikap mentalnya, kemudian cenderung menjadi pribadi tertutup, mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini cara model perekrutan, juga ada sebetulnya videonya dengan pembohongan kepada wanita-wanita muda, para pemuda perekrutan anggota radikal bagi kalangan generasi muda. Juga videonya ini, maaf aja ya, kebetulan ini mohon maaf, jangan beranjak dulu karena sebenarnya waktunya saya itu hanya 45 menit, tapi karena materinya cukup banyak, jadi ini strategi mencegah radikal terorisme. Untuk pemerintah membuat aturan perundang-undangan tentang larangan penyebaran paham radikal terorisme. Pejabat pemerintah pusat sampai di bawah tingkat desa harus aktif mencegah. Kemudian sosialisasi 4 pilar tadi. Kemudian masyarakat belajar agama secara hafal atau para generasi muda belajar kepada dosen dan guru, memilih organisasi keagamaan yang tidak menolak Pancasila. Jangan melupakan sejarah berdirinya NKRI.
ini, kemudian 6 strategi pencegahan radikal terorisme. Guru harus mentransformasi ya. Sampai bingung saya. Bukan bingung apa, bingung ya. Nah, apa-apa. Saya yakin masih sampai nanti jam 7 malam masih siap duduk melihat atau mendengarkan. Pendidik yang tak lepas dari misi kebangsaan. Guru harus dapat menyegarkan keterampilan mengajarnya. Kemudian saudara sekalian, maka pencegahannya dan penangkalannya, peran tokoh masyarakat, tokoh agama ini harus betul-betul aktif. Peran pemerintah mengurangi kemiskinan ini mungkin masalah yang sangat penting. Peran pemerintah mengurangi kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesenjangan, memenuhi hak dasar rakyat. Ini usul buat undang-undang anti teroris. Saya kira itu ini yang kaitannya dengan bela negara ini tidak saya lanjutkan karena nanti ada penyaji materi yang lain tentang bela negara. Akhirnya saudara sekalian, saya mohon hal apa yang saya sampaikan betul-betul disampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya, tidak tahu nanti panitia bagaimana untuk mengantisipasi yang bertanya. Saya kira dari saya cukup sekian, dan selamat untuk mengikuti PKKMB dan selamat untuk menjadi mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Semoga Anda semua menjadi sarjana-sarjana yang bertanggung jawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan dan kurang berkenan, para cendekia muda pejuang pendidikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.